Tahukah Anda, ada satu amalan yang sangat singkat ketika terbangun di malam hari, namun memiliki janji luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan ini tidak membutuhkan waktu lama, tidak harus dalam kondisi sempurna, bahkan bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik. Tetapi siapa yang mengamalkannya lalu berdoa setelahnya, maka doanya berpeluang besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang tidak menyadari bahwa momen terbangun di malam hari bukanlah kebetulan. Bisa jadi itu adalah kesempatan yang Allah berikan agar kita mendekat dan memohon langsung kepadanya di waktu yang penuh dengan keberkahan. Bayangkan, ketika kebanyakan manusia sedang terlelap, Anda justru diberi kesempatan untuk menyampaikan semua hajat, semua harapan, dan semua keluh kesah kepada Allah tanpa gangguan apapun. Namun sayangnya, kesempatan ini sering terlewat begitu saja karena kita tidak mengetahui keutamaannya. Maka, jangan lewatkan video ini, simak penjelasannya hingga selesai, karena di bagian akhir akan dijelaskan amalan yang diajarkan langsung oleh Rasulullah yang bisa menjadi sebab dikabulkannya doa. Jika saat ini Anda memiliki hajat yang sedang Anda harapkan, baik itu tentang rezeki, kesehatan, jodoh, atau urusan hidup yang terasa berat, mari libatkan hati Anda dalam momen ini. Tuliskan doa dan hajat Anda di kolom komentar sebagai bentuk ikhtiar dan harapan kepada Allah. Semoga setiap doa yang dituliskan menjadi saksi dan semoga Allah mengabulkan satu persatu hajat kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan, mari kita hidupkan hati kita dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Karena setiap kali kita bersalawat, bukan hanya sebagai bentuk cinta kita kepada beliau, tetapi juga menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, hanya dengan 1 solawat yang kita ucapkan, Allah membalasnya dengan 10 rahmat untuk kita. Betapa luas kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka saya mengajak dengan penuh harap, tuliskan solawat terbaik yang bisa Anda tulis di kolom komentar sekarang juga. Jadikan itu sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah dan semoga menjadi amal yang terus mengalir pahalanya. Jangan hanya dibaca, tapi mari kita amalkan bersama. Semoga dengan solawat yang kita ucapkan, hati kita menjadi lebih lembut, dosa-dosa kita diampuni, dan kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah di syurganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, malam hari seringkali kita anggap sebagai waktu untuk beristirahat sepenuhnya. Setelah seharian menjalani aktivitas yang melelahkan, kita kembali ke rumah dengan tubuh yang letih dan pikiran yang ingin segera tenang. Kita pun merebahkan diri, memejamkan mata, dan berharap mendapatkan istirahat yang cukup untuk menghadapi hari esok. Hal ini memang wajar, karena tubuh memiliki hak untuk beristirahat. Namun seringkali kita lupa bahwa dalam pandangan Islam, malam bukan hanya sekedar waktu untuk memulihkan tenaga, tetapi juga merupakan waktu yang penuh dengan keberkahan, ketenangan, dan peluang besar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat suasana menjadi hening, gangguan dunia berkurang dan hati lebih mudah khusyuk, disitulah terbuka kesempatan emas bagi seorang hamba untuk bermunajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan khusus pada waktu malam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sebagian hamba Allah yang salih tidak menjadikan malam hanya untuk tidur panjang, tetapi mereka menghidupkannya dengan ibadah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya mendekat kepada Allah. Ketika kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya, mereka justru bangkit dengan penuh kesungguhan.
Mereka berdiri dalam solat, membaca ayat-ayat Allah dengan penuh penghayatan, dan meneteskan air mata karena rasa takut dan harap kepadanya. Kesunyian malam membantu mereka merasakan kedekatan yang lebih dalam, menghadirkan keikhlasan yang mungkin sulit diraih di waktu-waktu lainnya. Ini menunjukkan bahwa malam hari, khususnya di sepertiga terakhir, adalah waktu yang sangat dekat dengan rahmat Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, tidak semua dari kita mampu bangun untuk melaksanakan sholat tahajud secara rutin. Kita menyadari bahwa ada banyak faktor yang menjadi penghalang. Ada yang tubuhnya benar-benar kelelahan karena pekerjaan yang berat, ada yang tertidur sangat pulas sehingga sulit terbangun, dan ada pula yang memang belum terbiasa untuk bangun di tengah malam. Semua itu adalah kondisi yang manusiawi. Oleh karena itu, kita tidak boleh langsung merasa putus asa atau berpikir bahwa kesempatan untuk mendapatkan keutamaan malam menjadi tertutup bagi kita. Justru dalam kondisi seperti ini, kita perlu memahami bahwa rahmat Allah sangat luas dan tidak terbatas hanya pada satu bentuk ibadah saja. Karena dalam kenyataannya, hampir setiap orang pernah terbangun di malam hari, walaupun hanya sebentar. Terkadang kita terbangun tanpa sebab yang jelas, terkadang karena mendengar suara, karena perubahan posisi tidur, atau karena kebutuhan tertentu. Momen itu seringkali sangat singkat, bahkan hanya beberapa detik atau menit. Namun justru disitulah tersimpan peluang besar yang seringkali tidak kita sadari. Banyak di antara kita yang langsung kembali tidur tanpa melakukan apapun karena menganggap momen itu tidak berarti. Padahal bisa jadi itulah kesempatan yang Allah berikan untuk kita agar mengingatnya walaupun hanya dengan amalan yang ringan. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia tidak hanya mensyariatkan ibadah-ibadah yang membutuhkan tenaga dan kesungguhan besar, tetapi juga memberikan jalan-jalan yang ringan agar setiap hamba dalam kondisi apapun tetap memiliki kesempatan untuk mendekat kepadanya. Allah memahami keterbatasan hambanya, memahami kelemahan manusia, dan karena itu Allah membuka banyak pintu kebaikan. Bahkan, amalan yang sederhana, jika dilakukan dengan keikhlasan, bisa menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk merasa jauh darinya. Salah satu bentuk kemudahan itu adalah doa ketika terbangun di malam hari. Walaupun kita tidak sempat berdiri untuk sholat, tidak sempat berwudu, atau tidak mampu melakukan ibadah yang panjang, kita tetap bisa memanfaatkan momen tersebut dengan berdoa. Dengan lisan yang masih lemah karena baru bangun, dengan hati yang mungkin belum sepenuhnya sadar, kita bisa menyebut nama Allah, memohon ampun, dan menyampaikan harapan kita kepadanya. Amalan ini terlihat sederhana, tetapi memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Karena dilakukan di waktu yang istimewa, di saat kebanyakan manusia lalai, dan dilakukan dengan hati yang jujur, tanpa banyak gangguan. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan momen singkat ketika kita terbangun di malam hari, karena bisa jadi itulah pintu keberkahan yang Allah bukakan untuk kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, berdoa adalah ibadah yang sangat mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah bukan hanya memerintahkan hambanya untuk berdoa, tetapi juga memberikan janji bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Ini menunjukkan bahwa doa bukan sekadar permintaan yang diucapkan oleh lisan, melainkan sebuah bentuk hubungan yang sangat dekat antara seorang hamba dengan Robnya. Ketika seseorang berdoa, ia sedang menunjukkan ketergantungannya, kelemahannya, dan harapannya hanya kepada Allah. Inilah hakikat penghambaan yang sesungguhnya, yaitu menyadari bahwa tidak ada tempat bergantung selain kepadanya. Namun, tidak sedikit di antara kita yang merasa bahwa doa-doa yang dipanjatkan seolah belum dikabulkan. Perasaan ini terkadang membuat hati menjadi lemah, bahkan sebagian orang mulai ragu. Padahal, jika kita renungkan lebih dalam, bisa jadi masalahnya bukan pada doa itu sendiri, melainkan pada waktu dan cara kita berdoa. Dalam ajaran Islam, terdapat waktu-waktu tertentu yang memiliki keutamaan lebih besar dibandingkan waktu lainnya, dan malam hari adalah salah satu waktu yang sangat istimewa untuk bermunajat kepada Allah.
Pada malam hari, suasana menjadi lebih hening dan tenang. Aktivitas manusia berkurang, suara-suara dunia mulai mereda, dan hati pun cenderung lebih mudah untuk khusyuk. Dalam kondisi seperti ini, seseorang lebih mampu menghadirkan perasaan tunduk dan penuh harap di hadapan Allah. Doa yang dipanjatkan di malam hari sering terasa lebih dalam, lebih jujur, dan lebih menyentuh, karena keluar dari hati yang benar-benar sadar akan kebutuhannya kepada Allah. Inilah sebabnya banyak orang soleh menjadikan malam sebagai waktu terbaik untuk berdoa dan mendekatkan diri kepadanya. Seringkali kita juga merasa kesulitan dalam berdoa karena tidak hafal doa-doa dalam bahasa Arab. Perasaan ini terkadang membuat kita ragu, bahkan akhirnya memilih untuk tidak berdoa sama sekali. Padahal Allah Maha mengetahui segala bahasa, bahkan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Para ulama menjelaskan bahwa seseorang diperbolehkan berdoa dengan bahasa apapun yang ia pahami, terutama untuk permohonan pribadi. Yang terpenting bukanlah bahasa yang digunakan, melainkan keikhlasan hati, keyakinan yang kuat, dan kesungguhan dalam memohon kepada Allah. Selain itu, ada juga anggapan di tengah masyarakat bahwa berdoa harus dalam keadaan suci, seperti sudah berwudu. Memang benar bahwa berwudu adalah kondisi yang lebih utama dan lebih sempurna dalam beribadah. Namun, perlu dipahami bahwa berwudu bukanlah syarat sah untuk berdoa. Seseorang tetap diperbolehkan berdoa meskipun belum berwudu, termasuk ketika ia baru saja terbangun dari tidur di malam hari. Ini adalah bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya, agar tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan doa, terutama pada waktu-waktu yang penuh keberkahan. Bayangkan, jika setiap kali kita terbangun di malam hari, meskipun hanya sebentar, kita menyempatkan diri untuk mengingat Allah dan berdoa. Mungkin hanya 1 atau 2 menit, mungkin hanya beberapa kalimat sederhana, tetapi dilakukan dengan penuh kesadaran dan harapan. Kebiasaan kecil ini jika dilakukan secara rutin akan menjadi sesuatu yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Dalam 1 bulan, kita telah mengumpulkan puluhan doa. Dalam 1 tahun, jumlahnya menjadi ratusan bahkan lebih. Bisa jadi di antara doa-doa tersebut, ada 1 doa yang menjadi sebab perubahan besar dalam hidup kita, yang mengubah keadaan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Masalahnya seringkali bukan karena kita tidak mampu melakukan itu, tetapi karena kita belum terbiasa dan belum menyadari betapa berharganya momen tersebut. Kita sering melewatkan kesempatan emas ini karena menganggapnya sepele, padahal bisa jadi itulah waktu terbaik untuk memohon kepada Allah. Kebiasaan baik tidak akan terbentuk tanpa latihan, dan kedekatan dengan Allah tidak akan terbangun tanpa kesungguhan. Sahabatku, semakin bertambah usia kita, seharusnya semakin dekat pula kita kepada Allah. Waktu hidup yang tersisa tidak pernah kita ketahui dengan pasti. Setiap detik yang berlalu adalah bagian dari umur kita yang tidak akan kembali. Oleh karena itu, setiap kesempatan untuk beribadah, sekecil apapun, seharusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk momen ketika kita terbangun di malam hari, yang sering kita anggap biasa saja, padahal bisa jadi itu adalah waktu yang sangat istimewa di sisi Allah. Jika kita benar-benar ingin doa kita dikabulkan, maka selain memilih waktu yang baik, kita juga perlu memperhatikan adab dalam berdoa. Di antaranya adalah berdoa dengan penuh keikhlasan, tidak untuk pamer atau sekadar kebiasaan lisan, tetapi benar-benar dari hati yang berharap kepada Allah. Kita juga harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita dengan cara dan waktu yang terbaik menurutnya. Selain itu, kita tidak boleh tergesa-gesa, tidak mudah putus asa ketika doa belum dikabulkan, karena bisa jadi Allah sedang menunda untuk memberikan yang lebih baik. Kita juga perlu berusaha menjaga diri dari hal-hal yang haram, baik dalam makanan, penghasilan, maupun perbuatan. Karena hal-hal yang haram dapat menjadi penghalang dikabulkannya doa. Hati yang kotor akan sulit untuk merasakan kedekatan dengan Allah, dan doa yang dipanjatkan pun menjadi kurang kuat. Memperbanyak istighfar juga merupakan salah satu kunci penting agar doa kita dikabulkan. Dosa yang menumpuk bisa menjadi penghalang antara seorang hamba dengan Robnya. Dengan istighfar, kita membersihkan hati, memohon ampun atas kesalahan, dan membuka jalan agar doa-doa kita lebih mudah dikabulkan. Semakin sering kita beristighfar, semakin ringan hati kita dan semakin dekat kita kepada Allah.
Maka marilah kita mulai membiasakan diri untuk memanfaatkan waktu-waktu terbaik, terutama di malam hari, untuk berdoa kepada Allah. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu hafal banyak doa. Mulailah dari yang sederhana, dari yang kita mampu, tetapi dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh harap. Karena bisa jadi perubahan besar dalam hidup kita berawal dari doa-doa kecil yang kita panjatkan di tengah malam yang sunyi. Sahabatku yang dirahmati Allah, sekarang kita sampai pada amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang terbangun di malam hari. Ini adalah momen yang sering dianggap sepele, padahal justru di saat inilah terbuka peluang besar untuk mendekat kepada Allah. Ketika mata terbuka di tengah malam, itu bukan sekadar kebetulan. Bisa jadi itu adalah panggilan lembut dari Allah agar kita kembali mengingatnya. Beliau mengajarkan sebuah zikir yang sangat agung. Zikir ini bukan hanya rangkaian kata, tetapi mengandung makna tauhid yang dalam, pengagungan kepada Allah, serta pengakuan atas kelemahan diri sebagai hamba. Zikir ini menjadi pembuka sebelum kita memanjatkan doa, sebagai bentuk adab kepada Allah, yaitu mendahulukan pujian sebelum permohonan. Bacalah dengan perlahan dan penuh keyakinan. Jangan hanya sekedar di lisan, tetapi hadirkan hati dalam setiap lafaznya. Rasakan maknanya, hayati setiap kalimatnya. Karena zikir yang diucapkan dengan hati yang sadar akan lebih dekat untuk diterima oleh Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalimat pertama, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, adalah pernyataan tauhid yang paling agung. Kita menegaskan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan, ibadah, maupun sifat-sifatnya. Ini adalah inti dari seluruh ajaran Islam yang mengingatkan kita untuk kembali meluruskan niat dan keimanan. Kemudian, lahul mulku wa lahul hamdu mengajarkan bahwa seluruh kerajaan adalah milik Allah. Apapun yang ada di langit dan di bumi berada dalam kekuasaannya. Segala puji juga hanya layak untuknya, karena setiap nikmat yang kita rasakan, sekecil apapun, berasal dari Allah. Dengan menyadari hal ini, hati kita akan dipenuhi rasa syukur dan ketundukan. Lalu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, menegaskan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil baginya. Apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun kesulitan yang kita rasakan, semuanya berada dalam kekuasaan Allah. Kalimat ini menumbuhkan harapan dan menghilangkan keputusasaan. Subhanallah adalah bentuk penyucian kepada Allah dari segala kekurangan. Kita mengakui bahwa Allah Maha Sempurna, tidak memiliki kelemahan sedikitpun. Ini membantu kita membersihkan cara pandang kita terhadap takdir dan ketetapannya. Walhamdulillah adalah ungkapan syukur atas segala keadaan, bukan hanya saat senang, tetapi juga saat sulit. Karena seorang mukmin meyakini bahwa semua yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan, meskipun terkadang belum kita pahami. Wala ilaha illallah diulang kembali sebagai penegasan tauhid. Ini menunjukkan betapa pentingnya kalimat ini dalam kehidupan seorang hamba, bahwa segala bentuk ibadah dan pengharapan hanya ditujukan kepada Allah. Wallahu akbar mengingatkan bahwa Allah Maha Besar di atas segala sesuatu. Masalah kita kecil di hadapan kebesarannya. Rasa takut kita, kekhawatiran kita, semuanya menjadi ringan ketika kita benar-benar menyadari kebesaran Allah. Dan penutupnya, wala haula wala quwata illa billah, adalah pengakuan bahwa kita tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita tidak mampu melakukan kebaikan, menjauhi keburukan, bahkan menggerakkan diri untuk beribadah pun tanpa izin dan bantuan darinya. Ini adalah kalimat yang melatih kita untuk selalu bergantung kepada Allah. Setelah membaca zikir ini, lanjutkan dengan doa.
Inilah saat yang sangat istimewa karena kita telah memuji Allah dan mengingatnya dengan penuh kesadaran. Hati menjadi lebih lembut, lebih dekat, dan lebih siap untuk bermunajat. Sampaikan apapun yang ada dalam hati kita. Tidak perlu kata-kata yang indah atau panjang. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Mintalah ampunan atas dosa-dosa kita, karena tidak ada satupun manusia yang luput dari kesalahan. Mintalah kebaikan dunia dan akhirat, karena kehidupan ini bukan hanya tentang dunia, tetapi juga tentang akhirat yang kekal. Mintalah kemudahan dalam setiap urusan hidup. Serahkan segala beban yang kita rasakan kepada Allah, karena hanya Dia yang mampu meringankan dan menyelesaikannya. Jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, karena ridho Allah sangat berkaitan dengan ridho mereka. Doa seorang anak untuk orang tuanya adalah amalan yang sangat mulia dan terus mengalir pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa siapa yang membaca zikir tersebut ketika terbangun di malam hari, kemudian ia berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Ini adalah janji yang luar biasa. Namun tentu saja, kita juga harus menghadirkan keyakinan, keikhlasan, dan kesungguhan dalam berdoa. Sahabatku, jangan sia-siakan momen terbangun di malam hari. Mungkin itu adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. Bisa jadi di saat itulah doa-doa kita lebih dekat untuk diijabah, dan di saat itulah kita benar-benar merasakan kedekatan dengan Allah. Sahabatku yang semoga selalu berada dalam rahmat Allah. Amalan ini terlihat ringan, namun menyimpan keutamaan yang luar biasa. Tidak memerlukan waktu yang panjang, tidak pula membutuhkan keadaan yang rumit, dan siapapun dapat mengamalkannya. Cobalah mulai malam ini. Saat terbangun dari tidur, jangan terburu-buru untuk kembali terlelap. Luangkan sedikit waktu untuk mengingat Allah, melantunkan zikir, serta memanjatkan doa dengan penuh harap. Biasakan amalan sederhana ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena boleh jadi, dari hal kecil yang kita jaga dengan istiqomah, Allah hadirkan perubahan besar dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kesalahan kita, menerima setiap doa yang kita panjatkan, meluaskan rezeki kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa dekat kepadanya. Amin ya Robbal Alamin. Jika apa yang disampaikan ini menyentuh hati sahabat, memberikan ketenangan, atau mengingatkan kita kepada Allah, maka jangan biarkan kebaikan ini berhenti hanya pada diri Anda. Boleh jadi, dengan satu kali klik like dari sahabat, video ini akan lebih luas tersebar. Dengan satu kali share, ada hati lain yang sedang gelisah menjadi tenang. Dan dengan subscribe, sahabat ikut menjadi bagian dari jalan kebaikan yang terus mengalir. Karena setiap kebaikan yang kita sebarkan, insya Allah akan kembali kepada kita. Bahkan bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Mari, bersama-sama kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Allah membalas setiap langkah kecil kita dengan kebaikan yang besar. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.